Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para asatidz, seluruh para orang tua murid, seluruh para kaum muslimin yang hadir pada kesempatan kali ini, yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, dan semoga kita bisa menjadi keluarga di antara keramaian umat. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Memang betul beberapa bulan yang terakhir kita mendapatkan banyak sekali ujian dan banyak sekali perkara kepahitan dan kegetiran yang kita rasakan. Tapi sejatinya kita paham, segetir-getirnya cobaan yang kita dapatkan, sepahit-pahitnya ujian yang kita peroleh, maka sesungguhnya pasti akan kalah manis dengan ribuan kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Kalaulah boleh kita ilustrasikan, sesungguhnya ujian itu hanyalah gerimis. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan hujan berbulan-bulan yang tiada henti. Ujian yang Allah berikan kepada kita bagaikan gemericik, adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan gelombang di atas gelombang. Karena ujian hanyalah seujung kuku dan nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas samudra yang tidak ada tepinya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa mampu untuk menghadirkan alasan untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah sempurna. Dan siapapun yang bersandar kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa pada kehidupan. Karena sumber kekecewaan itu adalah ketika kita banyak bersandar kepada makhluk, tetapi meninggalkan sandaran yang hanya kita berikan kepada Allah semata. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Tentunya tidak ada yang kita harapkan ketika kita masih mendapatkan ujian dan pandemi yang kita rasakan pada seluruh kehidupan umat manusia, kecuali yang kita harapkan adalah semoga kita diberikan hati dan jiwa oleh Allah yang lebih lapang daripada ujian yang Allah berikan. Karena pada dasarnya hati manusia di hadapan ujian itu ada dua kondisi. Ada kondisi hati dan jiwa yang lebih sempit daripada ujian yang datang dan hadir. Maka inilah yang membuat frustasi dan depresi. Kalau seseorang manusia hatinya dan jiwanya lebih sempit dan lebih kecil daripada ujian yang datang. Inilah yang bisa menjadikan orang kalap dan bisa menjadikan orang buta mata hatinya untuk terus melakukan kemaksiatan ketika dia dirundung dengan banyak masalah. Ada yang kedua, ada orang yang memiliki hati yang lebih lapang dan lebih luas daripada ujian yang datang. Inilah yang menjadikan dia tetap tersenyum, tetap ridho kepada takdirnya Allah, karena sesungguhnya dia mengerti betul bahwasanya ujian yang datang tidak sebanding dengan pertolongan Allah yang lebih besar daripada ujian yang datang. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita hati yang lapang, jiwa yang luas terhadap setiap ujian yang kita peroleh pada kehidupan, karena tidak ada yang mampu menyempitkan dan melapangkan hati kita kecuali adalah Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Dan kita bersyukur sembari kita berharap semoga Allah melapangkan hati kita, melapangkan jiwa kita, jauh lebih besar daripada ujian dan problematika yang kita hadapkan dalam kehidupan. Semoga dengan itu kita tetap bersuka cita dan tetap ridho kepada apapun yang kita temukan pada getirnya kehidupan. Kepada Allah kita bersyukur, kepadanya kita bersabar. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini akhirnya kita berjumpa dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang bekerja sama dengan Ishkarima. Dua-duanya merupakan nama yang sudah tidak perlu kita sangsikan dan tidak perlu kita ragukan, tanpa bermaksud mensucikan apapun di hadapan Allah. Tapi dua nama ini merupakan salah satu di antara nama yang cukup terbukti di dalam memberikan pendidikan dan khidmah kepada umat. Tentunya Yayasan Al-Azhar juga kita faham namanya begitu harum di seantero penjuru negeri, telah memberikan khidmah dan tentunya banyak sekali lulusan-lulusan yang telah dilahirkan. Sebagaimana Ishkarima, salah satu pondok pesantren yang terus terang saya banyak mendapatkan kelebihan dan nilai plus pada pondok pesantren ini. Walaupun memang Masya Allah belum banyak berkesempatan untuk datang di dua tempat tersebut di Solo, tapi moga-moga dengan apa yang kita selenggarakan pada kesempatan siang kali ini,
bisa memberikan sedikit keberkahan dari apa yang kita harapkan, yaitu adalah saling bersaudara dan saling menguatkan dalam program-program keumatan. Karena kita paham pekerjaan rumah besar Islam itu begitu banyak dan tentunya tidak bisa diselesaikan kecuali harus bersama-sama, saling bergotong royong dan saling membantu dan memberikan khidmah yang terbaik kepada saudaranya dan setiap program-program yang mereka miliki. Semoga Yayasan Pesantren Islam insya Allah bersama dengan Ishkarima akan melahirkan alumni-alumni yang luar biasa, dan kita harapkan mereka-mereka lah yang akan membawa bangsa ini menuju kepada arah yang diridhai oleh Allah dan menuju kepada arah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan memberikan sebuah kajian dan sebuah tema yang sebenarnya tema ini merupakan tema yang juga saya perlukan. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang kali ini sebenarnya adalah cara saya untuk menasihati diri saya. Terkadang dakwah itu merupakan metode untuk menasihati diri atas segala kekurangan, kealpaan, dan khilafnya kita selaku manusia. Bukan berarti saya menyampaikan materi ini sudah terbukti secara 100% telah berkualitas menjadi orang tua. Tapi sekali lagi, menyampaikan materi ini cukup berat, menyampaikan materi ini cukup sulit, karena kita di dalam dakwah tidak segampang yang kita lihat, karena dakwah itu ada kerumitan bagaimana menjaga apa yang kita ucapkan untuk kita selaraskan dalam kehidupan kita. Makanya saya selalu menyampaikan di awal setiap saya menyampaikan kajian, nasihat ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Karena nasihat yang paling baik adalah nasihat yang datang dari hati untuk pemilik hatinya tersebut dan kepada setiap orang yang ikut mendengar dan ikut bergabung pada majelis nasihat itu. Semoga apa yang kita dapatkan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tentunya merubah posisi kita lebih dekat dengan Allah dengan apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan. Dan tidak ada yang kita harapkan kecuali satu, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyampaikan tentang masalah yang kita berikan judul benda dan bayangan. Mungkin banyak yang bertanya, apa ini arahnya? Bagaimana ini arahnya dari tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang kali ini, yaitu antara benda dan bayangan. Sebelum kita menyampaikan tentang itu, saya sampaikan mukaddimah. Bahwasanya mukaddimah ini cukup penting sebelum nanti kita sebelum kita nanti secara mendasar dan secara mendalam untuk membahas dari apa yang sudah kita pilih menjadi temanya. Mukaddimah kita mulai dengan sebuah kata-kata yang disampaikan oleh para ulama di banyak sekali khutbah mereka, di banyak sekali tulisan-tulisan mereka. Dan sesungguhnya nasihat ini tidak pernah lekang untuk kita bahas dan untuk kita jadikan renungan bagi kita. Maka sesungguhnya yang kita harus mengerti adalah banyak orang tua itu mampu membelikan sandang dan pangan serta pangan yang mewah kepada anak-anaknya. Tapi sejatinya tidak banyak orang tua itu yang mampu menjauhkan anaknya dari api neraka. Ini pecah ya nak? Tidak. Maka di sini kita mendapati bahwasanya banyak orang tua itu yang mereka itu mampu untuk membelikan semua fasilitas kehidupan bagi seorang anak. Tapi ternyata tidak setiap orang tua itu ternyata mampu untuk menjauhkan anaknya dari api neraka. Padahal kita mengerti betul bahwasanya tugas terpenting dan tugas utama bagi setiap orang tua yang telah diberikan anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas primernya itu bukanlah ketika kita memberikan sandang, papan dan pangan. Betul, itu juga merupakan tugas yang harus kita lakukan selaku orang tua. Tapi tugas pertama yang Allah sampaikan di dalam salah satu ayat yang sangat terkenal, yaitu Qu anfusakum wa ahlikum naro, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Tugas pertama kita itu bukan memberikan sandang, papan dan pangan, tapi tugas pertama seorang orang tua itu adalah bagaimana menjauhkan anak kita dari api neraka. Nah, inilah yang menjadi renungan kita. Banyak orang tua yang menganggap bahwasanya dirinya diberikan anak oleh Allah, diberikan kewajiban memberikan sandang, memberikan pangan, memberikan papan kepada anaknya. Dan ketika itu semuanya telah tercukupi, dia merasa telah melaksanakan kewajiban dan telah terbebas antara dirinya di hadapan Allah. Padahal itu merupakan salah satu kewajiban, tapi bukan puncak kewajiban yang Allah berikan kepada seorang ayah dan seorang ibu. Puncak kewajiban yang Allah bebankan kepada seorang ayah dan seorang ibu, bagaimana menjauhkan anaknya dari api neraka. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, karena sesungguhnya berbicara tentang masalah anak itu bukan berbicara tentang konteks kehidupan kita di dunia saja,
Tetapi membicarakan anak itu merupakan konteks pembicaraan kita melewati dua dimensi di dunia dan dimensi kita di akhirat. Karena kita tahu betul di banyak sekali riwayat dan banyak sekali hadis yang sering kita baca, sering kita jumpai, sering kita dengarkan, banyak sekali riwayat yang menerangkan berapa banyak orang tua yang akhirnya masuk surga gara-gara anaknya yang sholih, sebagaimana kita sering menjumpai dan sering mendapatkan riwayat berapa banyak orang tua gagal karirnya dalam kehidupan di akhirat juga disebabkan karena anak-anak. Berapa banyak orang tua yang bertengkar hebat dengan anaknya, berapa banyak orang tua yang berpisah dengan anaknya dalam kehidupan di akhirat. Karena sesungguhnya banyak kewajiban yang tidak mereka tunaikan kepada anak mereka yang menyebabkan banyaknya masalah dalam kehidupan di akhirat. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Sesungguhnya anak itu bukan hanya urusan di dunia, tapi urusan kita di akhirat itu adalah urusan kita bersama anak kita. Itu pun menjadi satu kesatuan yang tidak mampu kita pisahkan di hadapan Allah. Ketika seseorang itu telah diberikan oleh Allah amanah untuk memiliki anak dalam kehidupan mereka. Makanya anak itu bukan hanya urusan biologis, tapi sesungguhnya anak itu juga merupakan urusan ideologis. Karena ini merupakan masalah besar, karena ini merupakan masalah berat. Banyak orang tua yang memahami bahwasanya urusan anak itu hanyalah urusan biologis. Bukan, urusan anak itu bukan hanya urusan biologis. Ketika seorang laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada seorang perempuan, lalu perempuan itu dititipkan janin pada rahimnya, lalu melahirkan anak. Bukan. Sesungguhnya urusan anak itu adalah urusan ideologis, urusan besar. Bahkan peradaban Islam pun tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Makanya Masya Allah ya, disitulah kita akhirnya memahami kenapa Islam itu sangat memperhatikan pendidikan kepada anak-anak kita. Sangat detail Islam itu meletakkan syariat ketika kita mendidik anak kita. Karena Islam tahu bahwasanya anak itu merupakan bagian dari sebuah kejayaan, dari sebuah peradaban itu ketika kita memiliki anak-anak yang anak-anak itu mampu untuk kita didik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah cintai. Disitulah kemenangan dan peradaban Islam itu akan mudah didapatkan. Dan tinggal menghitung waktu ketika kita mampu mempersiapkan generasi-generasi Rabbani, ketika kita mewariskan semangat-semangat militansi, ketika kita berhasil untuk mewariskan semangat-semangat dalam keislaman yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, maka disitulah kemenangan itu akan datang. Makanya anak itu bukan hanya urusan biologis, tetapi anak itu adalah urusan ideologis. Makanya saya kemudian pernah tertarik mendapatkan sebuah penjelasan dalam sebuah buku yang saya baca. Ternyata Yahudi, Israel, negara Israel itu tidak hanya frustasi menghadapi Hamas dan Intifada. Tapi ternyata Israel itu mereka frustasi dan depresi ketika menghadapi demografi penduduk Palestina. Ketika para wanita-wanita mereka itu subur dan melahirkan banyak keturunan. Ibarat kata, kalau ada sebuah rudal diluncurkan untuk menghancurkan 2-3 rumah, maka pada saat yang bersamaan ketika 3 orang meninggal dunia, lahirlah 30 anak bersamaan pada detik yang sama. Kalau dilemparkan rudal pada satu daerah, mati 7 orang, kemudian bersamaan dengan detik itu pula, kemudian lahirlah 100 orang bayi kecil yang baru dilahirkan. Dan akhirnya membuat Israel itu bukan hanya bingung menghadapi Hamas, tapi juga mereka bingung bagaimana menghadapi suburnya penduduk Palestina ketika mereka itu memiliki keturunan. Disitulah kemudian saya berpikir, Masya Allah ya, kalaulah para wanita baru memiliki banyak anak, yang mana anak yang banyak itu belum dijalankan apapun, hanya punya anak saja, ternyata negara sekelas Israel saja bisa frustasi menghadapi kaum muslimin ketika mereka memiliki banyak keturunan, apalagi ketika keturunan-keturunan itu betul-betul dididik, ketika mereka dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, dikembalikan untuk bermanfaat dan berkontribusi untuk agama Islam. Saya memikirkan betapa depresinya negara sebesar Israel dan negara-negara yang mungkin membenci Islam selama ini. Mereka akan kebingungan untuk menghadapi keislaman, akan menghadapi kaum muslimin ketika anak-anak yang kita miliki adalah anak-anak yang faham tentang Allah, anak yang faham tentang Rasul, anak yang tidak mempan dengan semua hiburan yang mereka tawarkan. Maka Masya Allah, disinilah kita berbicara bahwasanya anak itu bukan hanya urusan biologis, tapi sesungguhnya anak itu adalah urusan ideologis.
Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Menjadi orang tua itu biasa, tetapi menjadi orang tua yang mengembalikan anaknya kepada pemilik yang memberikan anak itu kepada kita, itulah baru luar biasa. Karena sesungguhnya puncak karir tertinggi seorang ayah dan puncak karir tertinggi seorang ibu itu adalah ketika kita memiliki anak-anak yang kita kembalikan anak itu kepada Allah dan jalannya. Dan ini merupakan tugas terberatnya kita. Makanya tugas terberat seorang ayah dan seorang ibu itu bukan memberikan sandang, papan, dan pangan. Tapi sesungguhnya tugas terberatnya seorang ayah dan tugas terberatnya seorang ibu yaitu adalah bagaimana ketika kita mengembalikan anak itu kepada Allah dan mengembalikan anak itu kepada jalan dari zat yang memberikan anak itu kepada kita, yaitu adalah jalannya Allah. Maka itulah yang paling berat dalam kehidupan kita ketika kita diberikan amanah untuk menjadi orang tua. Makanya saya teringat ya, dulu saya ini ketika di Darussyahadah, saya itu pernah diantarkan oleh diantarkan oleh orang tua. Lalu kemudian ada khutbah ta'aruf, khutbah perkenalan. Bagi yang mungkin sering ke pondok pesantren tentunya paham tentang masalah khutbah ta'aruf. Saat itu saya masih belia, anak muda, baru selesai dari SMP sekitar 15 tahun. Dibawa oleh orang tua saya, kemudian kami mengikuti khutbah ta'aruf, khutbah perkenalan dengan pondok pesantren. Ada salah satu ustadz yang sepuh, yang bijak, beliau itu menyampaikan di dalam khutbahnya, yang mana Masya Allah perkataan beliau itu tidak pernah saya lupa. Walaupun sudah berlalu puluhan tahun semenjak saya pada kejadian itu, tetapi apa yang beliau sampaikan pada kesempatan itu tidak pernah hilang bagi saya. Dan masih saya ingat betul bagaimana kata-kata itu sangat membekas bagi hati saya. Karena memang saya tahu betul lah, apa yang disampaikan dari hati itu biasanya akan sampai kepada hati. Sang Ustadz itu menyampaikan kepada seluruh wali santri yang hadir pada saat itu, tak terkecuali saya sebagai calon wali santrinya, sebagai calon dari santrinya. Sang Ustadz itu menyampaikan, ibu-ibu dan bapak, anak-anak itu miliknya Allah. Anak-anak itu dititipkan oleh Allah kepada janinnya semua ibu-ibu di sini, dan dititipkan kepada bapak itu bukan untuk bapak miliki dan bukan untuk ibu miliki. Tetapi sesungguhnya ketika Allah menitipkan itu, maka Allah itu akan menguji kita. Apakah kita itu akan mengembalikan anak titipannya Allah kepada jalannya Allah, ataukah jangan-jangan kita itu tergoda oleh setan dan hawa nafsu memiliki anak itu dan tidak mengembalikan anak itu kepada jalannya Allah. Siapapun orang tua yang mampu melewati ujian, mengembalikan anak titipannya Allah kepada jalannya Allah yang menghantarkan kepada Allah, maka itulah orang tua yang sejatinya baru akan ketemu anaknya nanti di surga. Tapi siapapun orang tua yang tidak berhasil melewati ujian, ketika dititipi anak, dia kuasai anak itu, lalu diajarkan anak itu berbagai macam tentang perkara dunia dan tidak diajarkan untuk kembali mengikuti rel yang bisa menghantarkan dia kepada Allah yang memberi anak itu, maka itulah orang tua yang gagal. Walaupun dia tampaknya mempesona bagi banyak orang di dunia, tapi dia gagal karena dia tidak akan berjumpa lagi dengan anak-anaknya. Saya itu ketika mendengar itu, Masya Allah ya, ketika mendengar itu sudah cukup lama, puluhan tahun, tapi saya ingat betul, kata-kata itu sangat membekas bagi saya. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh sang Ustadz itu luar biasa. Bahwasanya sang Ustadz itu ingin menyampaikan kepada kita, bahwasanya anak itu yang miliknya Allah. Dan anak itu kemudian Allah berikan pada kehidupan kita itu sebenarnya adalah menguji kita. Apakah kemudian kita akan kembalikan anak itu menjadi miliknya Allah, lalu kemudian kita akan tempatkan dia pada rel yang akan menghantarkan dia kepada ridhonya Allah, ataukah justru kita akan tempatkan dia pada rel yang justru menjauhkan dia dari ridhonya Allah dan cintanya Allah. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham, ya Allah, kalau kita mengerti tentang semua ini, tentunya setiap orang tua itu akan berpikir panjang. Ternyata memiliki anak itu bukan hanya sekedar kebanggaan ketika anak itu lebih putih daripada kita, ketika anak itu lebih cantik daripada kita, ketika anak itu lebih tampan daripada kita. Anak itu bukan hanya urusan perhiasan. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, wajar mereka itu menempatkan anak mereka sekedar hanya menjadi perhiasan. Tapi bagi setiap orang tua yang ngerti bagaimana Islam itu telah mengajarkan kita tentang masalah ini, disinilah kita akhirnya paham. Sesungguhnya, Masya Allah, tugas terberat menjadi orang tua itu bukan memberikan popok. Tugas terberat sebagai orang tua itu bukan membelikan pakaian.
Karena maaf ya, orang-orang yang tidak beriman pun mampu membelikan pakaian dan membelikan popok untuk anak-anak mereka. Tapi tugas terberat selaku orang tua itu adalah bagaimana ketika kita harus mengembalikan titipannya anak, dikembalikan kepada relnya yang akan menghantarkan dia kepada zat yang memberi, yaitu adalah Allah. Karena apa? Sekali lagi, anak itu adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dilihat mana yang terbaik amalnya. Dan Allah melihat siapa yang mengembalikan anak titipan itu kepada Allah dan siapa yang tidak mengembalikan anak titipannya Allah dan hanya dia kuasai dengan egosentrisnya. Nah, itulah sejatinya orang yang gagal dan sejatinya tidak akan pernah berjumpa kembali dengan anak-anak mereka ketika mereka gagal untuk menghantarkan anak mereka menuju kepada Allah dan keridhaannya, sebagaimana Allah telah menitipkan itu kepada kita. Makanya tadi saya sampaikan, puncak karir tertinggi seorang laki-laki dan perempuan bukanlah ketika mereka memiliki perusahaan, bukan. Puncak karirnya seorang laki-laki dan perempuan itu bukanlah ketika mereka mampu memiliki profit dan pemasukan income yang ratusan juta setiap bulannya, bukan. Tapi sesungguhnya puncak karir tertinggi seorang laki-laki dan seorang wanita itu adalah, salah satunya adalah kalau mereka itu berhasil untuk mendapatkan anak-anak mereka yang sholih, anak-anak mereka yang taat, itulah sejatinya. Bagaimana besarnya karir yang mereka miliki ini akan membawa keberuntungan bagi kehidupan mereka kelak di akhirat. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita harus bermuhasabah. Kita ini harus betul-betul luar biasa untuk merenungkan kembali. Sebenarnya yang kita lakukan selama ini kepada anak kita itu apa? Apakah kita hanya memberi kepada anak kita sandang, papan, atau papangan? Hanya sekedar itu yang kita berikan? Ataukah memang kita ini sudah berupaya untuk menjaga anak kita dari api neraka yang sejatinya? Itulah tugas terbesar dan itulah tugas primer yang pertama yang Allah sampaikan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan itulah yang harusnya menjadi sebuah perenungan besar bagi kehidupan setiap orang tua ketika mereka telah diberikan oleh Allah dengan anugerah anak. Makanya Masya Allah, terkadang anak-anak itu akhirnya tidak tahu tentang jalannya Allah itu ya karena kesalahan orang tua. Berapa banyak anak yang durhaka kepada Allah karena anaknya, karena orang tuanya telah durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepadanya dan kepada orang tuanya dan kepada Allah. Karena apa? Karena banyak orang tua tidak menyadari apa yang harusnya mereka lakukan kepada anak, apa yang harus mereka kerjakan kepada anak, visi dan misinya apa ketika memiliki anak, disebabkan karena mereka tidak tahu ini. Akhirnya inilah yang akhirnya menjadikan anak-anak itu tidak mengerti kewajibannya dalam kehidupan ini, disebabkan karena kesalahan yang pernah dilakukan seorang ayah dan seorang bunda di dalam kehidupan mereka ketika memiliki keturunan. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata yang pernah saya peroleh. Saya dulu ketika masih tinggal di Pamulang, ada salah satu di antara jamaah saya itu tinggalnya ada di Bekasi. Pada saat itu saya mendengar kabar beliau itu akan dioperasi. Qadarullah, saya ada jadwal di Bekasi, saya akhirnya berkesempatan untuk menjenguk beliau ketika sakit. Ketika saya datang untuk menjenguk beliau, maka saya datang ke kamarnya dan tidak menjumpai anak-anaknya kecuali beliau dengan istrinya. Maka saya saat itu tahu setengah jam lagi beliau akan masuk ruang operasi. Lalu saya itu ngobrol, basa-basi sebenarnya, ngobrol-ngobrol formalitas kepada beliau. Kemudian saya menanyakan kepada beliau, Pak, gimana Pak persiapannya mau operasi? Yang tenang ya Pak, tentunya insya Allah moga-moga tidak ada apa-apa, Bapak kembali sehat dan Bapak kembali bisa beribadah. Beliau mengucapkan jazakallahu khair Ustaz, terima kasih. Karena saya tahu beliau ini punya 3 anak laki-laki, maka saya sekedar formalitas, saya bertanya sama Bapak ini, Bapak, mana 3 putranya Pak, kok belum hadir, lagi di luar ya? Pada saat saya menanyakan itu bukan bermaksud apa-apa, bukan bermaksud untuk menginvestigasi, bukan bermaksud sok tahu, bukan bermaksud ingin untuk ngerti, enggak. Saya memang nanyakan saja, hanya sekedar untuk formalitas, membuka obrolan dan meneruskan obrolan supaya tampak hangat menenangkan hati beliau sebelum operasi. Ternyata ketika saya tanya begitu malah bapaknya nangis. Bapaknya nangis, saya malah khawatir, deg-degan, waduh kok nangis. Saya khawatir darah tingginya naik, lalu mungkin darahnya naik, gulanya naik dan bisa menyebabkan operasinya nanti ada masalah gitu. Beliau nangis, betul-betul nangis, tersengguk-sengguk gitu. Saya mencoba untuk menenangkan beliau, saya pegang bahunya. Saya bilang, maaf ya Pak, pertanyaan saya apabila pertanyaan saya itu ada yang salah.
Kalau memang Bapak tidak berkenan, udah Pak, dianggap aja saya tidak bertanya. Nangis beliau. Setelah itu ketika agak reda tangisannya, barulah beliau itu menjawab, begini Ustadz, anak saya 3 ini, qadarullah, anak saya 3 ini semuanya ada di kantor. Pada kesempatan hari ini mereka tidak bisa datang ke sini karena urusan-urusan kantor yang kata mereka tidak bisa ditinggalkan. Mereka baru ke sini nanti mungkin setelah saya selesai operasi baru datang ke sini. Dan mereka cuma mengatakan kepada saya, Pak, tidak usah memikirkan dana operasional operasinya, Pak, kami yang menanggung, Bapak tinggal operasi saja. Kemudian Bapak itu berkata, Ustadz tahu nggak, yang saya butuhkan bukan masalah biaya operasi Ustadz. Saya tentunya bisa kalau hanya membayar biaya operasi. Tapi yang saya butuhkan adalah kehadiran mereka di sini, membacakan saya ayat kursi, menenangkan saya tentang masalah takdir, meyakinkan saya bahwasanya takdir Allah tidak ada yang salah, membacakan doa, membacakan dzikir sebelum saya masuk ruang operasi. Tapi justru malah 3-tiganya tidak bisa datang dan hanya memberikan sebuah informasi supaya saya tidak terlalu memikirkan tentang biaya, padahal biaya saya masih bisa nyari sendiri. Bapak itu masih bersedih lalu berkata, saya berkata, yang sabar ya Pak, mungkin bisa jadi kesolehan anak Bapak bukan sekarang, tapi kesolehan anak Bapak mungkin nanti, pelan-pelan ya Pak. Lalu Bapak ini kemudian berkata, ada perkataan yang lalat menjadi ibrah untuk kita. Kemudian orang tuanya itu mengatakan, yang salah bukan mereka Ustadz, yang salah itu saya. Karena semenjak kecil saya itu jejali mereka dengan berbagai macam ilmu dunia. Saya jejali mereka dengan berbagai macam kursus. Karena pada saat itu saya belum ngaji. Pada saat itu saya belum tahu tujuan hidup saya itu untuk akhirat dan untuk Allah. Saya ajarkan semua ilmu dunia kepada mereka tanpa saya pahamkan mereka tentang urusan akhirat dan bagaimana kewajiban mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya ketika mereka besar, saya harapkan mereka nanti akan bekerja di kantor-kantor yang memiliki profit yang besar. Supaya nanti ketika saya tua, saya tenang karena anak-anak nanti akan mencukupi kebutuhan saya. Sebenarnya sudah dikabulkan. Anak-anak saya sekarang bekerja di kantor-kantor bergengsi Ustadz. Tapi akhirnya itulah yang saya dapatkan. Ketika saya mendidik anak saya dengan dunia, akhirnya dunia itu diprioritaskan oleh anak-anak saya dan saya itu hanyalah nomor 2 dan nomor 3. Apalagi Allah dan Rasulnya bagi kehidupan mereka. Saya ketika mendengar jawaban itu sedih banget. Tapi kata-kata itu saya dapatkan sebelum saya punya anak. Udah lama banget. Tapi kata-kata itu membekas bagi saya. Disitulah saya mengambil pelajaran. Banyak anak itu terkadang tidak paham akhiratnya. Bukan karena anak itu fitrahnya rusak. Tapi banyak anak itu yang akhirnya tidak kenal tentang akhiratnya karena fitrahnya dirusak oleh orang tua. Ketika orang tua itu bukan sengaja untuk merusak, tapi orang tua tidak paham apa sih yang harus dilakukan ketika dia memiliki keturunan dan memiliki anak. Dan inilah yang kita kemudian harus jadikan ibrah. Hikmah yang terjadi kepada siapapun itu adalah menjadi perhiasan untuk kita jadikan sebuah perenungan. Supaya tidak lagi kemudian ada penyesalan ketika kita mendapati diri kita mendapatkan amanah dengan keturunan dan anak-anak yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, kalau hanya membelikan sandang, papan, pangan, motor, handphone, maaf ya, Bill Gates juga membelikan semua itu untuk anaknya. Tapi kewajiban terbesarnya kita itu, wallahi, kewajiban terbesarnya kita itu bukan itu. Kewajiban terbesarnya kita adalah bagaimana menjauhkan anak kita dari api neraka. Dan itu dimulai dengan sebuah konsep yang benar yang harus dimiliki orang tua. Ketika mereka harus paham. Allah itu kalau nitipkan anak, nitipkan janin dalam perut istri kita. Dan Allah sampai menjadikan airnya laki-laki tumbuh pada rahimnya seorang wanita. Itu pasti ada sesuatu yang Allah inginkan kepada kita. Yaitu adalah Allah menguji kita. Bagaimana terbaiknya amal kita ketika Allah memberikan anak. Apakah kita kembalikan anak itu kepada Allah dengan melewati jalan yang Allah tetapkan? Atau jangan-jangan kita menahan anak itu dan tidak kita kembalikan anak itu kepada Allah dan jalannya. Dan itulah yang menjadikan rusaknya kehidupan kita dunia dan akhirat. Makanya kalau sampai kemudian semacam inilah yang kita khawatirkan. Anak bisa menjadi musuh, anak bisa menjadi fitnah. Sehingga kemudian kejadian kita dalam kehidupan ini akan berantakan, betul. Karena apa?
kalau kita tidak mengerti bagaimana kewajiban kita kepada seorang anak. Makanya pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menyampaikan apa yang harusnya kita lakukan ketika kita itu pengen mendapatkan anak-anak yang solih. Karena tentunya ini berat, betul. Wallahi ini berat. Ini bukan perkara gampang yang kita mudah untuk membalikkan tangan. Yang ngomong aja, ini masih berjibaku bagaimana menjadikan anak-anak kita itu taat kepada Allah. Yang bicara. Karena pada dasarnya ini bukan sebuah narasi, tapi ini sebuah aksi yang kita harus ambil ketika kita ingin menyelamatkan satu peradaban. Dan ingat Bapak dan Ibu, anak kita akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Anak kita akan hidup pada fitnah yang jauh lebih pekat daripada fitnah yang kita peroleh. Kalau hari ini kita mendapati fitnah yang semacam ini sering menyesakkan dada, sering sekali membuat kita ini tersengal-sengal ketika melihat banyak fenomena yang bertabrakan dan berseberangan dengan kebenaran. Dan membuat kita ini kadang-kadang mikir, kok sampai segininya? Itu baru zaman kita. Dan kita bisa bayangkan 10, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ketika anak-anak yang kemudian kita pegang kepalanya, kita gendong badannya, hari ini mereka akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah evaluasi kita. Anak kita akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat. Bukan pada zaman fitnah ketika berkurang, tapi mereka akan hidup pada zaman ketika fitnah itu semakin berat dan semakin pekat. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti menambah ilmu tentang masalah kewajiban kita menjadi orang tua itu penting. Tapi itulah yang ironis. Hari ini kita ini kalau kemudian ingin memahami mesin, ada teknik mesin di kuliah 4 tahun. Kalau kita ingin memahami tentang bangunan dan menggambar yang bagus, ada arsitektur dipelajari 4 tahun. Kalau kita ingin bahasa Inggris, ada sekolahnya bahasa Inggris, sastra bahasa Inggris 4 tahun. Kalau hanya ingin mempelajari tentang kimia, ada sekolahnya 4 tahun kuliah. Tapi ironisnya, menjadi orang tua yang sebenarnya berbicara tentang urusan surga dan neraka kita. Berbicara tentang anak yang sejatinya berbicara tentang 2 dimensi dunia dan akhirat. Dan bukan hanya bicara biologis tapi bicara ideologis. Tapi justru tidak ada ilmunya. Makanya baru tadi pagi itu saya ngobrol gitu sama istri saya dan berkata, kita ini harus terus belajar untuk nambah ilmu parenting kita. Karena banyak sekali yang kita tidak ketahui dan harus kita eksplor. Karena faqidus syai' la yu'ti. Sesuatu yang kosong itu tak mampu mengisi. Yang hanya bisa mengisi itu satu. Yang terisi baru bisa mengisi. Yang tak terisi tak bisa mengisi. Dan banyak orang tua itu tidak sadar. Dia tak terisi sehingga tidak ada yang bisa dia isi. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Ternyata menjadi orang tua tidak sesederhana yang kita pikirkan. Menjadi orang tua itu bukan hanya urusan biologis. Menjadi orang tua itu urusan ideologis. Berkaitan tentang surga dan neraka kita. Sekarang sebelum kita kemudian membahas apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang harusnya kita kerjakan, kita harus paham dulu apa sih pentingnya bagi kita itu membicarakan tentang anak yang solih. Ya, karena ternyata memiliki anak yang solih itu bukan hanya sekedar kewajiban. Memiliki anak yang solih, memiliki anak yang taat itu bukan hanya sekedar kewajiban. Tapi itu adalah sebuah kebutuhan. Makanya setiap orang tua itu harus mengerti dan harus memahami apa sih profit yang Allah akan berikan, apa sih profit yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita kalau betul-betul kita berhasil untuk menjadikan anak-anak kita ini solih dan anak-anak kita ini taat. Kalau kemudian kita, referensi kita, literasi kita tidak pernah tahu apa profit yang kita dapatkan kalau kemudian mendapati anak kita itu solih dan anak kita itu taat, mungkin kita tidak akan termotivasi dan kita tidak akan pernah tergiur untuk betul-betul bersungguh-sungguh menjadikan anak kita itu anak yang solih dan anak yang taat. Tapi kalau setiap orang tua itu tahu apa yang Allah akan berikan kepadamu, apa yang Allah akan berikan kepadaku, kalau menjadikan anak-anak kita ini solih dan anak-anak kita taat, kalau kita mengerti, akhirnya kita bisa mengatur langkah, mempersiapkan planning, mensungguhkan diri kita untuk kemudian kita melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita sampaikan satu persatu step yang apa yang kita harus lakukan supaya berhasil menjadikan anak-anak kita itu taat dan solih sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab referensi-referensi mereka. Kita ingin bahas dulu ya,
Apa sih profit yang kita peroleh kalau kita ini berhasil menjadikan anak kita ini solih dan anak kita taat? Kalau berhasil menjadikan anak kita kaya, kita tahu profitnya. Oh, kita akan bebas finansial nanti ketika kita tua. Kalau kita sakit, kita pengen umroh, kita pengen pergi jalan-jalan. Anak yang akan mencarikan dan memberikan tabungannya kepada kita. Kalau anak kita kaya. Oh, kalau anak kita terkenal, oh profit yang akan saya dapatkan, saya kemana-mana dikenal banyak orang selaku orang tuanya. Tapi kita juga harus paham, kalau itu sudah ketahuan. Tapi kalau kemudian kita mendapati anak kita ini solih, anak kita taat, apa yang kemudian kita dapatkan? Ini kan kita harus mengerti. Banyak orang yang tidak tahu ketika dia memiliki anak yang solih, anak yang taat, itu akan mendapatkan profit-profit yang besar. Karena salah satu investasi yang terbaik kita itu mendapatkan anak yang solih. Lalu sampai Imam Qurtubi itu berkata, laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa yajidu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Sampai kita menjumpai perkataan dari Imam Qurtubi, kamu tidak pernah mendapati sesuatu yang paling menggembirakan, kecuali yang paling menggembirakan itu adalah ketika kamu mendapati anakmu itu taat kepada Allah. Jadi Imam Qurtubi itu berhasil memotret sesuatu yang luar biasa. Ternyata kebahagiaannya seorang laki-laki itu dan seorang wanita itu kapan? Kalau anaknya itu taat kepada Allah. Bukan masalah hartanya. Berapa banyak orang tua yang kaya raya ketika dia bermasalah sama anaknya, kekayaan yang dia miliki itu menjadi hamba rasanya. Berapa banyak orang tua yang terkenal, tetapi ketika dia bermusuhan dengan anaknya, apa yang dia peroleh dari jabatannya, karirnya, statusnya, tidak ada yang bisa menggembirakan dia kalau mendapati anaknya itu bermasalah dengan dia. Makanya betul kata Imam Qurtubi, perkara yang luar biasa itu mendapati anaknya itu taat kepada Allah. Nah sekarang kita harus paham. Sebelum kita membahas, ngubek-ngubek satu persatu, kemudian kita menyibak satu persatu apa yang kemudian kita harus lakukan selaku orang tua, selaku ini merupakan kewajiban yang kita harus tunaikan supaya kita mendapatkan benih dari anak-anak yang solih dan anak-anak yang taat kepada Allah, yang kita harus kerjakan adalah, kita harus paham dulu. Apa yang Allah akan berikan kalau kemudian kita ini memiliki anak itu solih dan taat kepada Allah. Maka kemudian Imam Qurtubi itu menyampaikan setidaknya ada 3 poin yang Allah kemudian akan berikan kepada kita ketika kita berhasil menjadikan anak-anak kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anak itu kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak itu solih kepada Allah itu, anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan saya sudah sering menyampaikan dalam banyak kesempatan. Syafaat itu terbagi menjadi 2. Syafaat amah, ada syafaat khasah. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Syafaat khusus itu miliknya Rasulullah SAW. Ada syafaat amah. Syafaat amah itu syafaat umum. Salah satu yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita itu apa? Salah satu perkara yang bisa memberikan syafaat kepada kita itu anak-anak kita yang taat kepada Allah. Makanya dalam hadis riwayat Muslim diterangkan itu kepada kita. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menerangkan dalam satu riwayat, ada anak-anak bersama orang tuanya yang dihisap oleh Allah. Anak-anaknya karena keimanan dan ketaatan dia lebih besar daripada orang tuanya. Anak-anak mereka yang lebih dulu menyelesaikan hisapnya melewati sirat. Sampai mereka berhenti di depan pintu surga. Tinggal masuk surga. Orang tuanya masih di belakang dengan hisap yang berat. Dan kita harus paham ya, kesolihan di akhirat itu indikatornya gampang. Kalau hisapnya ringan, nah itu dia itu orang solih. Kalau hisapnya panjang, berarti dosanya banyak yang harus dipertanggungjawabkan dan diperiksa oleh Allah. Ada anak-anak yang mereka itu Masya Allah ya, hisapnya ringan. Fasawfa yuhasabu hisaba yasira, itu dibebankan kepada mereka. Mereka hisapnya ringan sampai sudah berhenti di depan pintu surga. Lah di depan pintu surga itu berhenti. Ketika kemudian anak-anak itu sudah di depan pintu surga kemudian berhenti, Allah berfirman, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Lalu anak-anak yang sudah di depan pintu surga ini ketika mengetahui bahwasanya di dalam surga itu belum ada orang tuanya, ketika mereka tahu orang tua itu mereka masih di belakang dengan urusan hisab, masih kececer dengan urusan hisab mereka yang berat, perhatikan jawaban dari anak-anak ini. Di depan pintu surga menjawab apa yang disampaikan oleh Allah. Fima makna mereka menjawab, lan nadkhulal jannah hatta yati abauna wa ammahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga, ya Allah, sampai kami berjumpa dengan orang tua kami. Allah mengulang kembali, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga.
Sudah selesai perbuatan kalian dihisap dan tidak ada balasan bagi kalian kecuali adalah surga. Anak-anak ini kemudian menjawab di depan pintu surga. Terpampang seluruh kenikmatan yang sudah ada. Mereka menjawab Allah dengan apa yang Allah perintahkan pada amaran yang Allah sampaikan. Lan nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ammatuna. Ya Allah, kami tidak bisa masuk surga sebelum kami berjumpa kembali dengan orang tua kami, ya Allah. Maka karena Allah melihat bagaimana kesungguhan anak-anak ini ketika mereka sudah di depan pintu surga. Melihat kesungguhannya, Allah memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syafaat itu diberikan kepada orang tuanya yang masih tercecer di belakang ketika menghadapi hisab yang berat. Sampai orang tuanya akhirnya mendapatkan hisab yang ringan karena mendapatkan backup syafaat yang diberikan sama anak-anak mereka. Orang tuanya ngelewatin sirat sampai berjumpa dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Kumpul itu. Sampai kemudian Allah itu berfirman kepada mereka setelah anak-anak itu berjumpa dengan orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh Allah pada amaran yang ketiga? Udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuklah kalian itu ke surga bersama dengan orang tua kalian. Anak-anak genggam orang tuanya masuk ke dalam surga. Dan mereka memasuki surga bersama-sama dengan orang tua mereka menuju kepada ridhonya Allah. Makanya banyak ulama kemudian menyampaikan kepada kita. Banyak orang tua nanti yang dimasukkan surga bukan karena sholatnya banyak. Bukan karena puasanya yang banyak. Tapi ada orang tua yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena mereka mendapatkan syafaat dari anak-anak mereka yang taat kepada Allah. Maka itulah yang menyempurnakan hisab mereka menjadi ringan. Sampai Allah memudahkan mereka menuju surga. Karena anak mereka yang menunggu mereka di depan pintu surga. Ada nggak yang lebih indah daripada pemandangan orang tua ketika melihat anak, kecuali anak menjadi penyebab syafaat bagi orang tua? Makanya ini yang membuat saya selalu iri, betul. Saya tidak pernah iri kalau saya mendapati ada teman saya, anaknya ganteng, anaknya pinter. Dalam urusan ilmu-ilmu dunia, saya tidak pernah iri. Karena saya tahu itu merupakan bagian dari irisan takdir yang Allah berikan. Tapi saya itu iri, betul. Kalau saya mendapati ada orang tua yang mendapati anaknya itu taat kepada Allah. Anaknya hafal Quran gitu. Saya itu melihat seakan-akan separuh perjalanan orang tuanya itu sudah ditanggung oleh sang anak. Ketika anak itu mensolehkan dirinya, mentaatkan dirinya. Lalu dia berkomitmen untuk memberikan hadiah kepada orang tuanya. Yaitu adalah hadiahnya memberi syafaat kepada orang tua. Bapak Ibu pernah nggak ngobrol dengan seorang santri usia 16 tahun hafal Al-Quran di salah satu pondok? Saya tanya, motivasinya apa ngafalin Quran? Sampai usia muda 16 tahun sudah hafal 30 juz. Jawaban dari santri itu, Masya Allah. Santri itu jawabnya apa? Saya pengen ngasih tajul wakor sama orang tua saya, Ustadz. Saya pengen ngasih mahkota untuk orang tua saya. Saya dapatkan jawaban itu bukan ketika acara yang disetting. Acara ngobrol, normal, gak ada yang tahu kecuali saya dengan dia. Seorang anak 16 tahun, hafal 30 juz. Lalu berkata kepada saya pengen ngasih tajul wakor, Ustaz. Saya tuh sampai ketika mendengar tuh merinding kulit saya. Dan itulah yang sejatinya kemudian kita dapatkan. Kalau kemudian kita ini berhasil untuk mendidikan anak kita itu anak yang taat kepada Allah. Maaf ya, anak kita kalau hanya kaya, mungkin kita akan merasakan manfaatnya. Kalau dia hanya kaya tetapi tidak taat sama Allah, kita akan merasakan manfaat kekayaannya ketika di dunia. Tepat ketika meninggal dunia tidak ada lagi manfaatnya untuk kita. Kalau anak kita kemudian yang kita dapatkan hanya terkenal, mungkin kita akan mendapatkan manfaatnya ketika kita masih hidup. Tapi tepat ketika kita menutup mata, berpindah ke alam barzah, tidak ada yang bermanfaat untuk kita. Ketika kemudian kita itu di dalam alam kubur kita. Tapi kalau kita mendapati anak kita taat, karena kesungguhan kita ketika mendidik anak kita rela untuk mematikan handphone kita rela untuk bersungguh-sungguh ketika mendidik anak kita sampai anak itu taat. Karena anak itu akhirnya taat sesuai dengan kesungguhan yang kita berikan ketika mendidik mereka. Karena kita tahu anak itu investasi akhirat yang harus kita kembalikan kepada jalannya Allah.
Wallahi, yang Allah berikan dan Allah berikan kepada kita, yang Allah bayarkan kepada kita cash dan kontan. Anak itu menjadi anak yang taat kepada Allah dan kelak akan memberikan kepadamu syafaat. Kalaulah saya, kalaulah ibu, kalaulah bapak tercecer di belakang karena urusan hisab kita, entah karena kita melakukan dosa ini, entah karena kita melakukan maksiat ini, maka anak-anak kita itu akan menunggu kita di depan pintu surga dan mereka menunggu kita sampai bertemu dengan kita, baru mereka melangkahkan kaki ke dalam surga. Karena apa? Karena anak yang taat kepada Allah itu ngerti tidak ada kebaikan bagi mereka kecuali bersama dengan orang tua mereka. Makanya Masya Allah, pantas kalau sampai kemudian kita akhirnya mendapati kenapa banyak doa di dalam Al-Quran itu menerangkan bagaimana doa itu memerintahkan kita meminta anak yang solih. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan jumpai di dalam Al-Quran redaksi untuk meminta anak yang solih itu bukan hanya 1 dan 2, banyak sekali. Ada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada Rabbi habli minas salihin. Ada Rabbana hablana. Belum lagi di dalam sunnah, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma aksir ma'lahu wa waladu. Kenapa banyak sekali redaksi doa yang diajarkan di dalam kitabullah dan sunnah ketika kita meminta anak yang solih? Secara tidak langsung ada pelajaran. Karena kalau kamu berhasil menjadikan anakmu solih dan anakmu taat, salah satunya dengan doa yang kamu panjatkan, anak itulah yang akan menunggumu di dalam pintu surga. Makanya Masya Allah, dalam perkara inilah seharusnya kita berlomba-lomba. Makanya kalau anak kita bukan ditakdirkan kaya, maaf ya Bapak dan Ibu, kaya dan tidak anak kita, itu Allah yang ngatur. Karena yang memberikan rezekiku, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang memberikan rezeki itu Allah, nahnu, Allah. Bukan kita yang ngatur. Kadang-kadang kita itu justru ngurusin sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, tetapi meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Kewajibannya Allah kepada kita bagaimana mendidik anak itu solih, malah kita tinggalkan. Memikirkan tentang dunia anak kita dan bagaimana nanti dia kalau dewasa makan apa, yang sejatinya sudah ditanggung sama Allah, malah kita pikirkan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak hari ini begitu jauh dari Allah. Dan kita begitu sulit membayangkan anak itu kapan akan menjadi penyebab syafaat. Kalau ketaatan itu tidak mereka miliki pada kehidupan di dunia. Apakah kita tidak tersentuh dengan kata-kata anak 16 tahun. Yang dia berkata, saya ingin ngasih tajul wakor sama orang tua. Pernah ngeliat video ada seorang anak hafal Quran buta. Di dalam satu program, yaitu kalau tidak salah Journey with Quran, di salah satu tayangan YouTube ada seorang anak-anak usia mungkin 17 tahunan itu buta gitu. Ditanya sama pembawa acara, pengen gak kembali matanya melihat gitu. Anak yang buta yang hafal Quran ini berkata, saya tidak pernah berdoa meminta supaya saya bisa melihat. Kenapa? Saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan daripada nanti melihat saya malah bermaksiat kepada Allah. Coba, apa ndak iri kita dengan anak-anak yang semacam itu? Alangkah bahagianya orang tua mereka. Orang tua yang sejatinya mereka mendapatkan hadiah terbaik. Hadiah terbaik dari seorang anak itu bukan kado, bukan bingkisan coklat, bukan mobil. Tapi ketaatan yang menjadikan mereka kelak memberi syafaat bagi kehidupan orang tua. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi letih gitu, membacakan Quran untuk anak kita sebelum tidur, mengulang-ulang surat Al-Fatihah untuk anak-anak kita yang masih kecil. Kadang-kadang kita tidak tega membangunkan dia ketika subuh, memandikan dia, mengajak dia ke masjid, walaupun ketika kita ke masjid membawa anak itu akhirnya kerepotan gitu. Yang bisa menyapih letihnya kita ketika melakukan itu adalah satu. Ingatlah kalau mereka itu sudah di depan pintu surga. Semua keletihan itu akan hilang. Seiring dengan senyuman yang mereka berikan ketika memberikan syafaat kepada kita selaku orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa keuntungan anak-anak kita ini solih? Karena doanya mereka itu membuka pintu langit. Doanya kita ini membuka pintu langit untuk orang tua kita. Kalau kita solih, maaf ya ibu dan bapak, tidak setiap anak yang mendoakan orang tua itu doanya nyampe kepada orang tua ketika orang tuanya telah terbujur kaku di dalam kubur. Masa Ustadz? Iya.
Mana dalilnya kalau tidak setiap anak itu mendoakan orang tua nyampe kepada orang tuanya? Perhatikan salah satu hadis yang sahih yang sering diperdengarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang mulia. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi itu selain shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bihi, Nabi menyebutkan salah satunya waladun salihun yad'ulahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tua. Nabi mengatakan dalam hadis yang terkenal ini yang sering kita dengarkan dari para asatid yang solih yang sering mereka sampaikan di dalam mimbar mereka dan khutbah-khutbah mereka dan kajian mereka. Nabi kita itu menyampaikan di dalam hadis ini waladun solih. Bukan waladun. Apa bedanya Ustaz waladun solih sama waladun? Ya beda. Kalau mengatakan waladun, anak. Tapi kalau mengatakan waladun solih secara bahasa Arab, nahwu sorobnya itu waladun itu adalah mausuf, solih itu adalah sifat. Berarti kalau kemudian anak itu betul-betul menjadi anak, berarti doa yang nyampe kepada orang tua itu apa? Waladun solihun. Anak itu betul-betul bisa memberikan doa kepada orang tuanya itu ketika anak itu anak yang solih. Kalau anak kita tidak solih, kalau anak kita tidak taat kepada Allah, ketika banyak berkubang dengan kemaksiatan dan dosa, naudzubillah min dzalik, maka ketika mereka mendoakan orang tuanya, Robbi firli wali walidayya, nggak nyampe. Karena doa itu terhalang oleh dosa sebagaimana kabut menghalangi sinar mentari. Nabi kita tidak mengatakan waladun, Nabi kita mengatakan waladun solih. Kalau Nabi kita itu mengatakan dalam hadis itu waladun, anak, tanpa ditambahi dengan solih, maaf ya, berarti anak kita mau dia zina, mau dia pacaran, mau dia buka jilbab, mau dia sosialis, mau dia kapitalis, mau dia pluralisme. Pokoknya kalau dia anak, doanya nyampe kepada orang tua. Kalau Nabi kita mengatakan waladun, maaf ya, Rasul kita tidak mengatakan dalam hadis ini itu waladun. Tapi Nabi kita mengatakan waladun solihun. Anakmu itu harus solih dulu. Baru doanya nyampe kepada orang tuamu. Baru doanya itu nyampe kepada orang tuanya ketika anak itu solih. Makanya kalau kemudian kita mengabaikan apa kewajiban kita kepada anak, tidak pernah membacakan Quran, tidak pernah menempelkan kelingking kaki kita dengan kelingking anak kita, tidak pernah mengajarkan mereka tentang tauhid, tidak pernah mengajarkan mereka tentang sunnah, sampai anak kita tidak solih. Tepat ketika kita mati, menutup mata, berpindah ke alam barzah, kita nunggu mana doa anak kita. Mungkin anak kita berdoa, Pak, tapi tidak akan pernah nyampe kepada kita. Karena anak itu berkubang dengan kemaksiatan dan dosa yang banyak. Yang gara-gara ketika di dunia itu tidak kita ajarkan bagaimana kriteria kesolehan dalam kehidupan mereka. Maaf ya, kalau Nabi mengatakan waladun tok, nggak mengatakan waladun solih, itu juga berarti secara tidak langsung tidak adil. Kenapa? Allah akan samakan orang tua yang bersungguh-sungguh mencetak anaknya solih, Allah akan samakan dengan orang tua yang tidak pernah menciptakan anaknya solih. Kalau sama-sama anak itu bisa bermanfaat doanya kepada orang tua. Karena Allah adil, Allah bedakan. Orang tua yang berhasil mendidik anaknya solih, doa anak yang solih nyampe kepada orang tuanya. Allah bedakan dengan orang tua yang tidak pernah berkomitmen untuk menciptakan anaknya solih. Allah tidak akan jadikan doa anak itu nyampe kepada orang tua. Karena itu menunjukkan keadilan Allah. Bisa nggak kita bayangkan? Anak pacaran sampai berzina. Ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu, habis berzina. Dia duduk ngelihat handphone. Dia lihat ibunya lalu dia berdoa, Robbi firli wali walidayya. Tapi dia habis berzina dan belum bertobat dari zinanya. Nyampe. Ada anak kemudian dia bisa berkata, saya agnostik. Tidak percaya agama saya. Sampai anak kemudian ketika berkata agnostik ini, kemudian disebabkan karena orang tuanya tidak pernah mendidik mereka untuk taat kepada Allah. Kemudian dia bangga dengan pemikiran dia ketika tidak percaya agama. Tiba-tiba mungkin 3-4 tahun setelahnya dia tiba-tiba ingat ibunya. Kemudian dia berdoa Robbi firli kepada bapaknya yang telah meninggal. Nyampe? Nggak nyampe. Karena doanya anak yang nyampe kepada orang tua itu ada tambahan dari Nabi. Dengan kata sifat. Waladun solihun. Anak itu harus solih. Baru doanya membuka pintu langit dan nyampe kepada orang tuanya ketika telah meninggal dunia di alam barzah terbujur kaku. Makanya saya itu sering gitu ngasih nasihat kepada setiap ikhwan sama diri saya sendiri.
Saya tuh ngomong, akhi, antum boleh nakal, akhi. Kalau memang susah dikasih tahu, setelah nakal lah. Tapi kalau orang tua sudah antum meninggal, sudah. Loh apa bedanya Ustadz? Saya tuh hijrah ketika orang tua belum meninggal atau sudah meninggal. Akhi, beda. Kalau antum nakal sebelum orang tua antum meninggal dunia, maka kemudian yang merasakan akibatnya cuma antum doang. Kalau orang tua antum sudah ngasih tahu gitu ya. Tapi kalau antum tetap bermaksiat, tetap berbuat dosa ketika orang tua antum meninggal dunia, yang merasakan bukan hanya antum dalam pahitnya dosa itu. Yang merasakan akibat dari dosa yang antum lakukan orang tua antum, doanya antum tidak pernah nyampe kepada orang tua. Kalau antum tidak pernah berusaha untuk mensolehkan diri antum ketika ingin mendoakan orang tua. Makanya bingung saya kalau ada seorang orang tua gitu ya, meninggal dunia gitu. Anaknya masih berbuat dosa, masih makan riba, masih membuka aurat. Mungkin orang tuanya di dalam alam barzah itu nungguin gitu, mana doa anak saya ini kok gak nyampe-nyampe gitu. Ternyata anaknya itu mendoakan tapi ketutup di pintu langit. Gara-gara anaknya itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita khawatirkan kalau anak kita nggak bangun ketika subuh itu. Yang kita khawatirkan bukan hanya dia, yang kita khawatirkan kita nanti kalau kemudian sampai besar dia nggak pernah mampu untuk membangunkan dirinya ketika subuh, ketika taat kepada Allah gitu. Runyam urusan matinya kita ini jadinya runyam. Kenapa menjadi runyam? Ya karena kita ini gagal menjadikan mereka itu menjadi anak yang salih. Sekali lagi poin yang kedua, tidak setiap anak itu mendoakan orang tuanya nyampe kepada orang tua. Karena syaratnya waladun sholihun. Kemudian yang ketiga yang kita harus pahami adalah, kalau kita ini mendapatkan anak yang solih itu supaya menghindarkan kita dari sifat kemandulan. Orang yang hina di hadapan Allah itu bukan hanya zalim, fasik, kufur, musyrik. Itu kan sering kita baca dalam Quran. Tapi kita jarang mengetahui bahwasanya di dalam hadis ada salah satu posisi kita yang hina itu apa? Ar-rukub, yaitu ketika kita itu mandul. Tahukah kita ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu mengatakan, kalian tahu nggak siapa orang yang mandul itu? Atadruna manir rukubu fikum. Kalian ngerti nggak siapa orang yang mandul itu? Kemudian dijawab oleh para sahabat serentak, orang yang mandul itu orang yang tidak punya keturunan ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ar-rukub fi ummati. Sesungguhnya orang yang mandul di antara umatku bukan yang tidak punya keturunan. Orang yang mandul di antara umatku itu adalah mereka yang diberikan keturunan tetapi tidak ada satupun keturunan mereka yang berkontribusi untuk agama Allah. Nah, disinilah kita menjumpai bahwasanya berapa banyak orang punya banyak anak, 5, 6, 7. Tapi semuanya sibuk dalam urusan dunia mereka, tidak peduli tentang agama Allah, tidak peduli tentang dakwah, tidak peduli tentang Quran. Dia hanya sibuk pada urusan karirnya, jabatannya, profitnya, itu saja yang dipikirkan. Agama Allah mau terjadi apapun, tidak pernah peduli. Palestina mau kayak apapun, tidak pernah dia ngasih perhatian. Quran kayak apapun direndahkan, dia tidak pernah peduli. Dan itulah yang menjadikan seorang manusia itu walaupun keturunannya banyak, beranak pinak, setiap tahun itu punya anak. Tapi ketika anaknya tidak pernah memberikan kontribusi, ketika dia tidak pernah solih, akhirnya tidak pernah berkontribusi untuk agama Allah, maka menjadikan orang tuanya itu hanyalah mandul. Dan ini merupakan salah satu posisi kehinaan di sisi Allah. Maaf ya, Umar bin Khattab itu berkata, setiap barang yang kamu miliki nanti akan ditanya oleh Allah, apa kaitan barang itu di jalan Allah. Kita kalau punya handphone, kita kalau punya laptop, kalau kita punya barang kayak ginian, itu semuanya nanti akan ditanyakan oleh Allah. Ini kontribusinya apa untuk agamaku ketika di dunia? Itu kata Umar bin Khattab. Ini kontribusinya apa ini untuk agama Allah ini? Makanya sampai Umar bin Khattab itu, beliau itu kalau memiliki barang ditulisi mahbusun fisabilillah. Barang ini tergunakan di jalan Allah. Kudanya, ontanya, tombaknya itu selalu ditulisi mahbusun fisabilillah. Maka ketika ada semacam itu ditulisi mahbusun fisabilillah, pernah ditanya sama Umar, kenapa semua barang-barangmu ditulisi dengan kata mahbusun fisabilillah? Maka beliau menjawab, saya tulisi semua barang-barang saya dengan tulisan mahbusun fisabilillah supaya mengingatkan saya bahwasanya barang ini hanya tergunakan di jalan Allah supaya meringankan hisab saya nanti. Kalaulah urusan kuda, tombak, handphone, laptop,
ternyata akan ditanya oleh Allah apakah benda-benda itu ada manfaatnya untuk di jalan Allah ataukah tidak ketika kita memiliki, karena kaitan hidup kita dengan agama Allah itu erat betul. Apalagi anak yang jauh lebih berharga daripada urusan handphone, urusan laptop, urusan bunga, urusan properti. Maka kemudian itu pun akan ditanya sama Allah. Allah akan bertanya kepada kita, kalau kita punya anak 5, 6, 7, 2, 3. Loh, anakmu itu untuk apa manfaatnya pada agama Allah? Oh, anak saya begini ya Allah. Anak saya sudah memberikan ini untuk agamamu. Anak saya sudah memberikan ini. Barulah ringan hisab kita. Kalau kemudian kita memiliki anak, lalu kita tidak sadar bahwasanya anak itu akan menjadi materi hisab yang Allah akan tanyakan kepada kita dalam pengadilan Allah, sampai akhirnya menjadikan kita lalai untuk kemudian mengerjakan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang mandul. Ini motivasi saya harus sampaikan dulu untuk saya dan semuanya. Supaya kita paham, memiliki anak itu kebutuhan, memiliki anak yang soleh itu bukan hanya sekedar kewajiban, kebutuhan untuk betul-betul memastikan urusan akhirat kita. Ketika engkau berhasil menjadikan anakmu soleh dan taat kepada Allah, engkau lah yang akan ditunggu olehnya di depan pintu surga. Kalau engkau menjadikan anakmu soleh dan taat kepada Allah, engkau akan tersenyum di alam barzahmu. Karena doanya mereka ketika sujud, ketika mereka melewati waktu yang mustajab, ketika mendoakan dirimu dengan Rabbi firli wali walidayya, itu akan nyampe dan melapangkan urusan barzahmu dan urusan kuburmu, seiring dengan komitmen mereka untuk bertambah ketaatan ketika mereka mendoakan dirimu. Dan yang ketiga, di dunia yang kamu tidak dipandang hina. Yang hina bukan hanya orang fasik, yang hina bukan hanya orang dolim, yang hina bukan hanya orang musyrik, tapi termasuk yang hina itu adalah mereka yang diberikan keturunan. Tapi keturunan itu tidak ada yang bisa memberikan apapun kontribusi untuk di jalan Allah. Gara-gara mereka tidak solih, ketika ketidaksolehan mereka disebabkan orang tua mereka. Nah, inilah 3 perkara yang harusnya kita sampaikan. Ini Masya Allah ya, ternyata waktunya sudah melewati 60 menit ya. Padahal tadi disampaikan hanya 50 menit dan kita ini sebenarnya masih muqaddimah. Ya, tapi nggak apa-apa, setidaknya kita walaupun tidak sampai tuntas, karena memang memahami tentang masalah anak itu kan masalah yang susah. Teknik mesin aja dipelajari 4 tahun. Kuliahnya aja mahal. Hanya untuk mempelajari mesin, teknik mesin 4 tahun. Apalagi kita mempelajari tentang masalah anak. Kenapa judulnya bayang, benda dan bayangan, Ustaz? Karena sesungguhnya kita ini benda. Anak-anak kita itu bayangan kita. Maka bayangan tidak akan lurus kalau bendanya bengkok. Tapi kalau bendanya lurus, bayangan akan lurus. Kalau bendanya bengkok, maka bayangan pun akan bengkok. Kita ini benda. Selaku orang tua, anak-anak kita kayak tadi adik kecil kita yang membaca Quran itu bayangan kita. Kalau pingin bayangan-bayangan kita lurus, luruskanlah bendanya. Itulah sebenarnya fokus dari apa yang kita harus sampaikan sebenarnya. Tapi qadarullah baru sampai muqaddimah, tapi qadarullah ma yasha, ternyata waktu jualah yang membatasi. Saya tutup dengan sebuah perkataan singkat dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini menantunya Abu Hurairah. Sholatnya banyak betul. Ketika pernah ditanyakan oleh anaknya, 5 aktsarta fi shalah ya abi. Kenapa kamu kalau sholat itu banyak benar wahai bapakku? Maka Sa'id bin Musayyib itu berkata kepada anaknya, diam kamu nak. Tidaklah aku perbanyak sholat kecuali untuk memudahkan dirimu untuk sholih. Karena kesolehan orang tua sangat mempengaruhi kesolehan anak-anak yang kita miliki. Allah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ternyata memang waktu jualah yang sangat membatasi. Sebenarnya materinya masih ada. Apa tahapan yang harus kita lakukan selaku orang tua? Bagaimana kalau kita menjadi orang tua tidak diberikan anugerah anak dan keturunan? Tapi sekali lagi saya tahu pasti adzan di Solo ini lebih maju daripada daripada yang ada di Bekasi. Karena adzan di Bekasi kalau tidak salah itu 14.45 atau 14.44. Berarti di Solo itu mungkin lebih maju beberapa saat sebelumnya. Jadi waktu jualah yang membatasi, ala kulli hal tidak apa-apa. Semoga nanti Ustadz Syihab dan Ustadz yang luar biasa, salam takzim saya buat beliau. Semoga Allah merahmati beliau, saya mencintai beliau karena Allah. Semoga para asatidz di Solo yang jauh lebih solih, lebih berilmu daripada saya bisa menyampaikan tahapan-tahapan berikutnya bagaimana kita menjadikan
bayangan-bayangan yang kita miliki menjadi lurus, bayangan yang akan mengharumkan agama Allah di atas muka bumi. Semoga anak-anak kita menjadi bayangan-bayangan kita yang akan menunggu kita di pintu surga. Bayangan itulah yang akan mengalirkan manfaat ketika kita sudah terbujur kaku di dalam kubur. Ingat-ingat Bapak dan Ibu, sesusah-susahnya orang ketika sedang berupaya jatuh bangun mendidik anaknya yang solih, menahan diri tidak membelikan fasilitas, harus membacakan Quran, harus memperbanyak sholat bersama mereka. Semua itu perkara yang ada ujungnya, tetapi pasti ada kemanisan yang kita dapatkan. Sebingung-bingungnya mereka yang sibuk mendidik anaknya solih, lebih bingung mereka yang tidak pernah tahu bagaimana mendidik anak yang solih. Maka itulah yang harus kita pegang. Semoga kita tahu mendidik anak yang solih itu tidak gampang. Kalaulah mempelajari teknik mesin harus 4 tahun, apalagi ketika mengajarkan anak-anak kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Sekali lagi saya tutup, yang terisi akan mampu mengisi, yang tak terisi tak akan pernah mampu mengisi. Kita harus mengisi diri kita dengan iman dan ilmu, baru bisa mengisi. Yang tak terisi dengan ilmu dan iman, tak akan pernah mengisi anak-anak kita. Dan anak-anak kita lah yang akan merugi, memiliki orang tua yang tidak mengarahkan mereka kepada agama Allah dan ridhonya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita anak-anak yang solih, anak-anak yang taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara.